Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan memberikan pemaparan materi dengan tema memberikan bantuan pada pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pelanggan dan juga apa-apa saja jenis-jenis dari pelanggan. Menurut Gaspers, pelanggan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pelanggan internal, ada pelanggan antara, dan juga pelanggan eksternal. Perlu teman-teman ketahui bahwa pelanggan internal adalah orang-orang yang berada dalam perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap performa. Dan yang kedua adalah pelanggan antara, yaitu mereka-mereka yang menjadi perantara. Dan yang ketiga adalah pelanggan eksternal, orang-orang yang menggunakan produk terakhir. Singkatnya, pelanggan merupakan orang yang membeli produk, jasa, atau barang secara terus-menerus. C. Pelayanan prima atau service excellent adalah pelayanan yang sungguh-sungguh dan terbaik yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk dari tanggung jawab dan kepedulian kepada pelanggan. Pelanggan yang puas merupakan aset perusahaan yang tidak ternilai karena memberi dampak besar, diantaranya berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan terhadap perusahaan, berpengaruh dalam hal melakukan repeat order terhadap produk perusahaan, berpengaruh dalam hal memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk memakai produk yang sama. Jenis-jenis pelayanan prima adalah: yang pertama, pelayanan yang ramah merupakan sikap yang menyenangkan karena menunjukkan kesopanan, kelemah lembutan yang ditunjukkan dengan cara tersenyum dengan tulus, menunjukkan sikap menghormati dan menghargai orang lain, menanyakan kabar sebagai basa-basi yang tidak berlebihan, berbicara dengan menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, pelayanan yang profesional merupakan modal bagi seorang karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya yang dapat ditunjukkan dengan cara kemampuan menyelesaikan permasalahan di pekerjaannya, disiplin kerja, mengembangkan kemampuan, memberikan solusi yang tepat bagi pelanggan, kemampuan menjawab pertanyaan pelanggan, bersikap tenang, cepat tanggap dan tegas. D. Konsep A6. Konsep A6 ini merupakan pedoman bagi perusahaan dalam menerapkan pelayanan prima. Sebagian sumber menyebutkannya dengan A3, yaitu attitude, attention, dan action. Tetapi di sini yang dibahas konsep A6 untuk melengkapi konsep A3. Yang pertama, kemampuan atau ability. Ability meliputi kemampuan untuk melakukan pekerjaan di bidang yang menjadi tugasnya. Kemampuan tersebut yaitu melaksanakan job desk yang diterimanya dengan rasa tanggung jawab, kemampuan dalam hal menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya, dan kemampuan bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua, konsep sikap atau attitude. Attitude adalah konsep pelayanan prima di mana orang yang berhubungan langsung dengan konsumen harus memperhatikan sikap. Sikap menggambarkan rasa menghargai dan menghormati dari petugas kepada pelanggan yang ditemuinya. Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep sikap yaitu pelayanan yang berpikir positif dan pelayanan yang dengan sikap menghargai. Yang ketiga, konsep berpenampilan. Konsep berpenampilan adalah konsep pelayanan prima yang meliputi cara-cara seseorang dalam menampilkan dirinya, baik secara pribadi atau mewakili perusahaan dengan cara-cara yang baik dan positif. Berpenampilan yang baik memberikan kesan yang profesional. Berpenampilan dalam konsep pelayanan prima itu berpenampilan berpakaian dan berdandan dan menampilkan pribadi yang profesional. Yang keempat, konsep perhatian atau attention. Konsep perhatian dalam pelayanan prima berkaitan dengan mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Seorang penjual perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mendengarkan dan memahami kebutuhan pembeli atau pelanggan. Yang kedua, mengamati perilaku pembeli atau pelanggan. Selanjutnya, 5 konsep tindakan atau action. Tindakan adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan, yaitu mencatat dan mewujudkan kebutuhan pembeli atau pelanggan. Yang kedua, menyatakan terima kasih dengan harapan pembeli atau pelanggan akan datang kembali. Yang terakhir, 6 konsep tanggung jawab atau accountability. Konsep tanggung jawab accountability yaitu sikap berkepihakan kepada pelanggan
sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian pelanggan agar tidak merasa tidak puas. Kualitas pelayanan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah pelayanan. Pelayanan yang baik membuat pelanggan merasa dihargai. Menurut Jiptono, kualitas pelayanan adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau malah dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan. Menurut Fendi Jiptono, terdapat beberapa jenis kriteria pelayanan, yaitu yang pertama, ketepatan waktu pelayanan. Kedua, akurasi pelayanan. Ketiga, sopan santun dan keramahan. Keempat, kemudahan mendapatkan pelayanan. Dan yang kelima, kenyamanan konsumen. Menyediakan bantuan kepada pelanggan. Ada beberapa bentuk bantuan yang diberikan kepada pelanggan, dapat berupa seperti yang pertama, pemberian layanan yang baik terhadap kebutuhan pelanggan. Kedua, pemberian informasi kepada pelanggan dengan baik dan benar. Ketiga, pemberian solusi terhadap keluhan pelanggan. Yang keempat, menanggapi keluhan pelanggan dengan baik dan positif. Yang kelima, memberikan kompensasi yang tepat. Agar dapat memberikan bantuan kepada pelanggan, personil perusahaan harus mengetahui dan memahami hal-hal yaitu seperti mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Kedua, memahami perlunya komunikasi yang baik kepada pelanggan, sehingga bantuan yang diberikan dapat memberikan hasil yang maksimal. Ketiga, memahami teknik komunikasi yang baik kepada pelanggan. Yang keempat, memahami standar operasional prosedur pelanggan. Dan yang kelima, mengidentifikasi keberatan atau keluhan pelanggan. Setelah kita sampai pada bagian yang terakhir, yaitu bagian G, mengatasi keluhan pelanggan. Seperti yang kita ketahui, keluhan pelanggan harus diselesaikan secepatnya, terutama di era media sosial seperti saat ini, di mana ketidakpuasan seringkali dicurahkan di media sosial dan akibatnya dibaca oleh banyak pihak. Oleh karenanya, berikut ini ada beberapa kiat dalam menangani keluhan pelanggan, yaitu yang pertama, hadapilah keluhan pelanggan dengan bijaksana. Jangan terbawa emosi pelanggan. Petugas tidak boleh marah walau hati sakit mendengar omelan pelanggan. Yang kedua, dengarkanlah dengan penuh perhatian semua keluhan pelanggan. Sedapat mungkin hidupkan suasana penuh keakraban. Yang ketiga, hindari memberikan janji untuk penyelesaian masalah di luar kewenangan. Dan keempat, berikanlah rasa simpatik dan ikut merasakan kesulitan yang menimpa pelanggan. Dan kelima, tanggapilah keluhan tersebut dengan baik. Sertakan ucapan maaf yang tulus dan berjanji akan memperbaiki kekurangan atas pelayanan yang diberikan. Kemudian selanjutnya, untuk mengatasi pertanyaan dan keluhan pelanggan, sebaiknya perusahaan memiliki pusat bantuan dan pelayanan konsumen. Adapun fungsi pusat pelayanan konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pusat layanan terhadap keluhan pelanggan, membantu memberikan solusi, mengelola setiap keluhan, memberi informasi mengenai proses penanganan permasalahan, dan menghasilkan basis data permasalahan dan solusi yang diberikan sebagai acuan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.